Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini, kita coba lanjutkan pembahasan tentang sistem operasi ya. Nah, pada kesempatan ini kita coba lihat atau bahas ya, atau diskusikan apa yang, kita namakan sebagai layanan sistem operasi, ya. Jadi, kalau boleh kita analogikan bahwa sistem operasi itu kan sebenarnya bisa dianalogikan sebagai lapisan ya. Jadi, eee, lapisan paling bawah itu adalah hardware ya, sedangkan lapisan paling atas itu adalah user ya. Itu adalah layer interaksi ya, interaksi antara kita pengguna dengan komputer ya dalam hal ini. Nah, eee, kita coba lihat ya, ada beberapa hal yang nanti kita bahas, lumayan banyak ya. Tapi saya akan coba menyinggung beberapa hal yang mungkin, lebih apa ya, lebih lebih fundamental ya, jadi mungkin tidak semua kita bahas gitu ya. Nah, beberapa outline yang nanti kita lihat itu kaitannya sama layanan sistem operasi itu sebenarnya apa saja ya, terus definisi layanan itu seperti apa gitu. Nah, terus kedua itu kaitannya sama interfacing ya. Jadi interfacing itu adalah berkaitan dengan, interaksi kita ya, interaksi kita dengan sistem operasi. Nah, terus ada sistem calls ya, dan sistem service. Jadi, nanti kita coba lihat juga kira-kira ya, apa sih yang bisa kita interaksikan dengan sistem operasi, ya. Karena kalau kita lihat sistem operasi itu kan merupakan fondasi ya, fondasi, berkaitan dengan interaksi user dengan komputer atau hardware ya. Oke, nah terus, beberapa hal nanti kita bahas juga tentang, contoh ya, contoh implementasi di beberapa sistem operasi ya, apa abstraksinya seperti apa gitu ya. Nanti juga ada proses tentang kalau misalkan kita, menyalakan komputer sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih? Nanti kita coba lihat ya secara umum. Baik, jadi nanti tujuan kita ya di perkuliahan ini, itu berkaitan dengan pertama mengidentifikasi, beberapa layanan yang disediakan oleh sistem operasi, ya. Jadi nanti layanan itu nanti berkaitan kalau misalkan rekan-rekan pengen membuat sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan ya dari sistem operasi itu untuk mendukung sistem aplikasi yang kita buat. Nah, terus, kita coba mengilustrasikan bagaimana sih ada interaksi sistem calls ya. Jadi ada layanan, ada sistem calls ya, itu kurang lebih sama ya. Jadi, seperti halnya kalau misalkan kita, kita di, keseharian ya, kan ada istilah, eee, misalkan sistem antrian gitu ya. Nah, sistem antrian itu kan sebenarnya layanannya, nah layanan itu kan salah satu bentuknya itu ada panggilan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, namun panggilan ini nanti, itu berkaitan dengan, dari aplikasi ya atau dari user terhadap, komponen-komponen yang ada di dalam sistem operasi, gitu. Terus nanti ada istilah monolitik ya, ada istilah layer, ada istilah microkernel, hybrid, dan sebagainya. Jadi nanti masing-masing sistem operasi itu dia punya karakteristik yang beda-beda ya. Ada yang monolitik, ada yang microkernel. Nah, nanti rekan-rekan kira-kira, plus minusnya itu seperti apa gitu. Kapan kita menggunakan sistem operasi, yang berbasis monolitik, kapan kita menggunakan sistem operasi yang menggunakan microkernel ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, eh, jadi sistem operasi itu ya, jadi dia menyediakan lingkungan ya,
atau beberapa layanan ya yang nanti digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan sebuah sistem aplikasi. Jadi bayangannya adalah pada saat rekan-rekan itu mendevelop atau membangun sebuah aplikasi ya, baik itu native ya, ataupun yang berjalan di atas web, itu pada dasarnya adalah kita itu membuat sebuah lingkungan ya, sebuah lingkungan aplikasi yang dimana bahwa aplikasi itu nanti berinteraksi dengan sistem operasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita native ya memang secara direct kita berinteraksi dengan sistem informasi. Nah, sedangkan kalau kita membangun sistem aplikasi yang running di atas web di atas web ya. Nah, maka interaksi kita aplikasi kita itu nanti akan berinteraksi dengan dengan lokal OS ya, dan berinteraksi juga dengan remote OS. Ya, dalam hal ini adalah server gitu. Jadi nanti paradigmanya itu adalah kalau kita membuat sebuah aplikasi yang berbasis web gitu ya, maka resource yang harus kita perhatikan itu adalah resource di servernya gitu, tapi bukan resource di client ya. Nah, sebaliknya kalau kita nanti membuat aplikasi yang memang berjalan di native gitu ya, di lokal, maka kita akan memperhatikan resource-resource yang ada di komputer kita sendiri, gitu ya. Jadi jangan salah mindset gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah sistem informasi web gitu ya, maka sebenarnya yang resource yang kita gunakan itu adalah resource yang ada di server, gitu ya. Walaupun nanti memang ada beberapa aplikasi web yang juga nanti menggunakan resource yang ada di lokal. Oke ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan dengan sistem operasi gitu ya. Nah, nanti kita kenal dengan istilah UI atau user interface gitu. Nah, sistem user interface ini nanti yang dapat kita gunakan itu bisa menggunakan command line ya, atau secara populer kita namakan sebagai CLI gitu ya. Nah, CLI ini nanti interaksi kita itu dengan dengan sistem informasi dengan sistem operasi itu adalah dengan memberikan perintah-perintah yang berbasis teks ya gitu. Jadi seperti halnya kalau misalkan rekan-rekan mengetik WA gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu command line interface. Jadi kita akan menuliskan perintah-perintah itu ya. Nah, perintah-perintah ini memang sudah kita desain gitu ya. Nah, maka pada saat kita menjalankan perintah ya, mengetik satu teks, nah maka perintah-perintah itu nanti diinterpretasikan oleh oleh sistem operasi ya, dengan memberikan feedback sesuai dengan keinginan dari user gitu ya. Nah, ini bisa dibilang merupakan interaksi yang paling tua gitu ya. Jadi sebelum rekan-rekan kalau misalkan rekan-rekan sekarang sudah terbiasa menggunakan Windows ya, tinggal klik-klik gitu ya. Nah, padahal sebelum adanya Windows, interaksi sistem informasi dengan user itu biasanya by default akan menggunakan CLI gitu. Nah, kalau GUI ya, saya kira rekan-rekan sudah tahu ya, Windows, macOS, bahkan Linux pun sekarang sudah mendukung command line. Jadi kalau graphical user interface itu nanti interaksi kita itu adalah berbasis informasi yang sudah tersedia dalam bentuk graphical gitu ya. Jadi nanti dibantu oleh mouse ya, atau bahkan mungkin beberapa perangkat itu juga dia bisa mendukung menggunakan menggunakan stylus ya. Nah, itu juga bisa. Ya, ini contohnya misalkan touchscreen ya. Gitu. Nah, touchscreen saya kira rekan-rekan sudah tahu semua itu biasanya digunakan untuk perangkat yang memang
berbasis mobile ya. Nah, sedangkan batch itu apa? Batch itu adalah merupakan scripting ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti command line, dan itu nanti biasanya disusun dari beberapa perintah dasar gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengerjakan satu task ya, atau satu pekerjaan gitu, ada 10 task gitu, daripada kita menjalankan secara manual satu persatu, maka lebih efektif itu menggunakan pendekatan batch. Jadi semua instruksinya itu dijalankan terus-menerus ya, secara serial dari 1 sampai 10. Oke, berikutnya itu adalah program execution ya. Jadi pada saat kita menjalankan aplikasi gitu ya, maka secara abstraksi ya, maka program itu nanti akan dimasukkan kepada memori ya. Nah, nanti dari memori itu nanti akan dieksekusi oleh prosesor gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kita menjalankan sebuah aplikasi kan, untuk tahap awal itu biasanya akan ada proses butuh waktu ya. Nah, butuh waktu itu sebenarnya adalah memasukkan binary dari aplikasi itu ke dalam memori. Oke. Seterusnya ada I/O operation ya. Jadi I/O operation ini adalah berkaitan dengan bagaimana sebuah OS itu menerima inputan dari user, atau bagaimana sebuah OS itu bisa memberikan instruksi ya, sehingga data itu keluar daripada sistem ya, baik itu dalam bentuk visual gitu ya, seperti halnya kita kita menggunakan monitor, atau juga dalam bentuk printer gitu ya. Nah, terus ada file system ya, saya kira ini sudah common ya. Terusnya ada juga communication ya. Nah, communication ini biasanya nanti digunakan pada saat komputer kita itu terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Ya. Misalkan internet. Nah, maka dia itu harus memiliki fitur ya, atau layanan komunikasi. Oke. Nah, selain itu juga ada error detection gitu ya. Error detection itu misalkan sistem operasi itu dia harus mampu kalau misalkan terjadi kesalahan di hardware maupun di aplikasinya gitu. Misalkan rekan-rekan mungkin ada logic yang memang itu tidak bisa diterima oleh komputer gitu ya. Misalkan ada proses aritmetik gitu ya, atau logik yang memang tidak dipahami, atau dalam teori itu salah. Nah, maka operating system itu harus bisa mendeteksi itu. Ya, ini juga. Nah, selain itu juga nanti CPU itu nanti harus bisa dikendalikan oleh resource allocation ya. Ada logging. Nah, kalau logging ini adalah kaitannya sama pencatatan ya. Jadi ini merupakan layanan yang kadangkala oleh kita itu dilupakan gitu ya. Jadi kita cuma fokus kepada hasil ya, hasil yang diharapkan dari sebuah aplikasi. Nah, padahal untuk mendapatkan output itu ya, dia itu kan akan melakukan beberapa proses ya. Nah, proses itu kalau misalkan ada yang bermasalah, nah kita hanya bisa mendeteksi itu dari logging ya. Nah, ini kalau misalkan kita pengen lihat, ya bentuknya itu adalah teks gitu ya. Nah, teks ini nanti bisa kita gunakan untuk troubleshoot jika kita ingin mengetahui kira-kira kesalahannya apa. Nah, terus ada layanan proteksi dan security ya. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau bedanya, biasanya kalau proteksi itu berkaitan dengan sistem yang terkontrol gitu ya. Jadi mungkin lebih fokus kepada internal ya.
Nah, sedangkan kalau security ya, itu biasanya ada interaksi antara internal sistem dengan eksternal gitu. Nah, maka kita harus jaga. Jadi secara proteksinya dari internal sistem harus kita jaga ya, jangan sampai terjadi proses yang memang bisa apa ya, misalkan menambah beban kerja dari prosesor gitu ya. Nah, itu harus kita jaga. Terus kita juga harus menjaga dari ancaman dari luar, misalkan virus ya atau malware ya dan sejenisnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini kalau di bagian bawah gitu kan, di bagian bawah itu ini kan hardware ya. Jadi hardware itu merupakan layer paling bawah, layer 1 gitu ya. Yang dimana di situ terdapat rangkaian elektronika yang nanti akan berinteraksi dengan prosesor, memori, hard disk dan sebagainya gitu. Nah, sistem operasi itu adalah di yang biru ya. Ini ada sistem operasi. Ya, nah ini sistem operasi. Nah, sedangkan ini adalah user ya, user. Oke, nah user itu nanti dia berinteraksi dengan sistem operasi itu menggunakan user interface ya. Nah, user interface-nya nanti bisa berupa CLI ya, bisa berupa GUI ya. Ini juga touchscreen juga sebenarnya GUI, tapi ini lebih ke arah interaksi apa namanya itu semacam gamifikasi ya. Jadi bagaimana selain kita visual dan dengan teks melalui command line, kita juga berinteraksi dengan pendekatan perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan kajian. Nah, ini GUI, touchscreen dan command line itu termasuk dalam UI ya. Nah, baru dari UI dia itu nanti akan meminta satu layanan itu melalui sistem call ya. Atau kurang lebih kalau misalkan rekan-rekan kenal dengan istilah API ya. Nah, ini adalah kurang lebih sistem call itu mirip dengan API. Jadi dia itu nanti akan berinteraksi ya dengan layanan yang ada di sistem operasinya, ya. Jadi ada layanan eksekusi program, ada layanan I/O ya, ada layanan file system dan seterusnya. Nah, baru nanti dari layanan ini itu nanti akan mengakses hardware ya jika diperlukan. Gitu ya. Jadi misalkan contoh adalah file system ya. Nah, maka file system ini itu secara operasional nanti dia itu akan mengakses hard disk ya. Hard disk atau kalau sekarang kan bentuknya bisa SSD dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mengakses layanan communication, maka contohnya adalah ke hardware, yaitu akan meminta layanan atau akses ke ya. Nah, itu. Seperti itu. Ya, demikian selanjutnya. Jadi, dari sini sebenarnya sudah terbayang ya, bahwa interaksinya itu sangat intens dan berbasis layer ya. Jadi, user interface itu untuk bisa mengakses hardware, itu nanti harus melalui sistem calls ya. Karena pada sistem calls itu untuk mengatur salah satunya adalah resource management ya. Salah satunya mungkin queue management gitu. Jadi untuk bisa mengatur kira-kira kalau misalkan terjadi bentrokan data gitu ya antara file system dengan communication, maka sistem calls ini nanti akan mengatur gitu kira-kira mana yang lebih didahulukan ya, atau kaitannya dengan prioritas ya.
Oke, ya. Jadi ini adalah command line interpreter ya, atau CLI. Tuh. Nah ini nanti kita bisa gunakan untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem operasi gitu ya. Nah, bentuknya nanti biasanya rekan-rekan bisa install yang namanya shell, gitu ya. Jadi shell itu contoh kalau di Windows rekan-rekan kenal dengan istilah command prompt gitu ya. Nah, kalau di Linux ataupun di Mac ya, itu nanti rekan-rekan kenal dengan istilah bash gitu ya. Nah, itu merupakan tools atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjalankan CLI. Gitu. Ya, jadi CLI berarti cara menggunakannya adalah kita ketikkan perintah enter, berarti dia akan menjalankan perintah yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari bash ya. Nah, bash ini biasanya diimplementasikan di keluarga Unix ya. Salah satunya kalau ini contohnya adalah di Mac OS ya. Nah, Linux juga kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi pada saat kita mengetikkan perintah ini, ya, nah maka perintahnya akan diakhiri oleh enter, maka dia itu akan menjalankan proses yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari DF, ya. Nah DF itu kurang lebih merupakan perintah untuk melihat konfigurasi dari hard disk ya atau storage. Terus ada juga perintah PS ya. Nah, PS ini adalah kalau dalam Unix atau Linux atau Mac OS itu digunakan untuk melihat performa dari sistem ya. Kalau di Windows ini kurang lebih task manager ya. Seperti itu. Jadi secara penggunaan ini simple ya. Nah, namun memang rekan-rekan harus tahu perintah-perintah yang nanti harus digunakan untuk menjalankan satu buah kegiatan atau task gitu ya. Nah, mungkin ide dasarnya adalah kalau perintah CLI itu ya mungkin boleh dihafal gitu ya, tapi itu sebenarnya lebih efektif pada saat rekan-rekan itu mengetahui user manualnya aja gitu. Jadi kira-kira yang penting kita tahu misalkan bahwa perintah DF gitu ya. Nah, nanti perintah DF biasanya itu nanti akan diikuti oleh manual gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ketik misalkan man DF, nah maka di situ akan diberikan informasi cara penggunaan dari perintah DF ya. Nah, kelebihannya bahwa command line ini nanti itu dia bekerja relatif lebih ringan ya, relatif lebih ringan gitu. Jadi nanti biasanya akan digunakan salah satunya untuk berinteraksi secara remote ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan punya server di Jakarta atau di Batam misalkan, nah kita itu tidak harus ke Jakarta atau Batam, tinggal kita menggunakan SSH gitu ya, dan nanti baru kita bisa menjalankan server itu dari Bandung. Oke, nah sedangkan GUI ya, nah nanti memang representasinya adalah desktop, gitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan interaksi antara user ya dengan komputer gitu. Jadi mungkin ini biasanya relatif atau efektif digunakan oleh user biasa ya, yang tidak begitu paham tentang komputer secara detail ya. Nah makanya kita akan gunakan GUI ini untuk berinteraksi secara interaktif gitu. Ya, mungkin rekan-rekan mungkin kenal dengan istilah icon gitu ya. Nah, biasanya minimal sekali interaksi GUI itu nanti menggunakan mouse, keyboard, sama monitor gitu. Oke.
Nah, di sistem operasi juga pasti akan menggunakan 2 ya, beberapa gitu ya, ada yang bisa 2 ya, atau mungkin salah satu. Tapi kalau misalkan kita sudah install GUI itu secara otomatis kita juga bisa menjalankan, CLI ya. Nah, kalau touchscreen, saya kira sudah paham ya, ini contoh dari, UI dari iOS ya, iOS. Nah, nanti mungkin biasanya pendekatan dari touchscreen ini nanti biasanya rekan-rekan kenal dengan istilah gestur gitu ya. Jadi, misalkan jumlah jari ya, jumlah jari 2, jumlah jari 3 itu nanti akan memberikan interaksi yang berbeda. Atau juga bisa digabungkan dengan voice command. Ya, ini adalah, contoh dari GUI-nya macOS ya. Nah, selanjutnya adalah yang kita kenal dengan system calls ya. Jadi system calls ini merupakan programming interface gitu ya, atau API ya, untuk, menjalankan beberapa layanan yang diberikan oleh operating system, gitu ya. Nah, ini biasanya ya, walaupun tidak selalu ya, itu akan menggunakan, atau dibuat dalam bahasa C gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang berminat untuk mendalami ya, untuk mendalami pemrograman sistem operasi, memang diharapkan ya, atau disarankan untuk bisa menguasai, C gitu ya. Atau kalau misalkan lebih dalam lagi, rekan-rekan bisa, mencoba menguasai, bahasa pemrograman assembler gitu ya. Tapi minimal sekali, biasanya memang untuk, untuk interaksi yang sifatnya tidak terlalu hardware itu dapat menggunakan, bahasa pemrograman C atau C++ gitu. Jadi hampir semua sistem operasi yaitu, biasanya akan menggunakan C atau C++ untuk, untuk mengakses sistem call ya. Jadi, ini adalah contoh gitu ya, contoh untuk, melakukan proses, copy gitu ya, proses, meng-copy file dari, dari satu folder ke folder yang lain. Kan kalau misalkan kita berinteraksi dengan, dengan GUI ya, atau CLI itu kan relatif, apa ya, kita tidak tahu di belakangnya seperti apa gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang dilakukan pada saat proses meng-copy ya, meng-copy file, ya. Jadi kalau di Linux itu, eee, rekan-rekan bisa menggunakan perintah cp ya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan GUI, rekan-rekan tinggal drag drop gitu kan, atau misalkan menggunakan shortcut Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, namun sebenarnya yang dilakukan dalam, sistem operasi itu panjang sebenarnya kan. Contoh, ini contoh ya, contoh, proses meng-copy file. Jadi pertama itu kita cek dulu, input, nama filenya apa gitu kan, nama file yang ingin dikopikan gitu kan. Terus, setelah kita menuliskan, file yang ingin dikopikan ya, terus kita itu nanti akan melakukan proses copy ya, atau menduplikasi. Nah, pada saat proses menduplikasi, itu nanti ada pengecekan gitu ya, kira-kira di daerah tujuan itu ada file yang sama nggak gitu namanya. Kalau ada yang sama, maka akan diberikan pertanyaan atau pop-up, apakah ingin di-cancel ataukah ingin ingin ditimpa gitu ya. Nah, setelah pertanyaan itu dijawab, nah maka itu akan dilakukan proses pengkopian. Nah, nanti sampai di screen itu nanti ada, ada informasi bahwa file sudah dikopikan atau sudah diduplikasikan gitu ya. Nah, kalau prosesnya sudah dilakukan ya, dari awal sampai akhir, nah maka, aplikasi itu nanti akan keluar secara normal ya. Nah, itu kurang lebih, sistem calls gitu ya. Nah, ini
proses yang lain juga sama gitu ya. Nah, nanti artinya di sini nanti rekan-rekan harus paham proses bisnis kaitannya interaksi antara user dengan sistem informasi. Ya, nah ini ini contoh misalkan rekan-rekan menggunakan perintah membaca gitu ya, to read. Nah, Kak, kalau dalam bahasa C itu kita nanti akan coba pastikan fungsinya apa gitu ya, fungsi read. Nah, terus read-nya itu apa? Nah, nanti read-nya itu nanti harus dicantumkan parameter gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti seperti tadi di diagram awal ya, nah nanti user application gitu ya, itu nanti akan berinteraksi dulu dengan sistem call interface. Nah, usernya ada di sini ya, usernya ada di sini. Ini user. Nah, nanti dari sistem call ini, nanti itu akan menjalankan beberapa perintah yang memang hanya dipahami oleh sistem operasi itu, ya, atau dalam kata kernel mode ya, nanti baru dijalankan secara bertahap. Oke. Ya, jadi kurang lebih tadi penjelasannya sudah ya. Namun ini secara detail mungkin bisa dijelaskan seperti yang ada di gambar ini. Oke. Ya, ini adalah beberapa kontrol proses ya. Jadi ada banyak sekali pengendalian dari proses ya, bisa ya pasti ada dimulai create proses dan terminate proses gitu ya. Ada end atau abort, ada load sama execute. Ya, ini adalah beberapa perintah dasar ya yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem call gitu. Ya, kalau file management kita kenal ada create ya, create file, delete file, open close file dan seterusnya. Device juga sama ya, ada request device, ada release device. Contoh misalkan pada saat kita memasukkan flash disk dalam sebuah komputer, ya, nah maka itu akan melakukan request device. Ya, kalau melepas berarti release device. Nah, artinya di sini nanti ada banyak protokol yang harus kita pelajari gitu ya, dan kita pahami. Jadi pada saat rekan-rekan ingin berinteraksi dengan sistem operasi, nah rekan-rekan itu harus baca secara protokol satu proses itu tahapannya seperti apa. Ya, ini ada communication gitu ya. Ya, protection juga ada. Oke. Nah, ini contoh saja ya, contoh beberapa perintah dasar ya dalam format C ya atau C++, kaitannya pada saat kita melakukan interaksi dari user atau aplikasi user ke sistem call gitu ya. Jadi ini perbandingan, ini yang biasanya dilakukan di Windows, nah ini yang bisa dilakukan dalam Unix. Ya, jadi di sini sudah ada proses control, ada file management ya, ada device management, dan sampai protection gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan embedded ya, atau rekan-rekan kenal dengan istilah IoT ya. Nah, ini agak beda ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau sistem operasi yang digunakan pada komputer desktop ya atau server gitu ya, itu biasanya digunakan untuk general computation ya, atau proses-proses yang memang segala macam bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi kalau di embedded itu kunci utamanya adalah biasanya pekerjaan atau tasknya itu adalah spesifik gitu ya. Nah, biasanya nanti memang kita istilahkan dengan single tasking gitu. Karena memang
karena keterbatasan misalkan hardware gitu ya, karena keterbatasan dari memori ataupun storage gitu. Nah, maka untuk beberapa device atau operating system yang digunakan pada embedded biasanya memang hanya menjalankan beberapa perintah yang sederhana gitu ya. Contoh misalkan kita membuat sebuah embedded system menggunakan Arduino yang fungsinya itu untuk menyalakan lampu gitu. Nah, maka perintahnya simple gitu. Jadi jika jika kondisi tertentu, maka dia itu akan memerintahkan saklar itu untuk menyalakan lampu. Jika kondisi tertentu terpenuhi, maka lampu itu akan dimatikan. Ya. Jadi dia tidak mengerjakan task atau pekerjaan yang lain ya. Jadi memang kalau embedded itu memang didesain untuk menjalankan task yang memang tidak kompleks gitu ya, seperti itu. Nah, makanya memang ini kenapa ya memang resource-nya itu memang sangat terbatas. Gitu ya. Nah, beda kalau misalkan kita menggunakan ini contoh FreeBSD ya. Nah, kalau FreeBSD itu sama ya, merupakan sistem operasi juga ya, namun memang dia biasanya berbasis Unix. Nah, karena dia berbasis Unix, maka memungkinkan bahwa dia multitasking gitu ya. Nah, multitasking ini memungkinkan bahwa beberapa user, beberapa proses itu bisa dijalankan dalam satu waktu. Gitu ya. Nah, nanti kuncinya itu adalah bagaimana nanti memori itu dia itu mengatur ya, yang kita namakan sebagai stacking ya. Jadi dari stacking itu nanti dia bisa mengatur mana-mana kira-kira kalau misalkan satu proses itu dijalankan, kalau tanpa adanya interrupt ya, maka dia itu akan dijalankan task atau stack yang lebih dahulu ada, yaitu nanti akan dijalankan gitu ya. Jadi rekan-rekan mungkin pernah dengar istilah FIFO misalkan ya. Jadi aplikasi yang dijalankan pertama, nah maka dia itu akan dieksekusi pertama kali, gitu ya. Oke. Ya, ini banyak sekali penjelasan secara detailnya, nanti rekan-rekan bisa perdalam sendiri ya. Oke. Nah, ini kita coba ada istilah linker atau loader ya. Jadi linker atau loader itu merupakan mekanisme ya, sebuah sistem operasi itu untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sistem operasi gitu ya, misalkan contoh Windows gitu. Windows itu kan filenya kategorinya banyak ya, ada file data gitu kan, ada file log, ada file aplikasi gitu ya. Nah, nanti kita bedakan ya, ada file yang memang dia itu adalah executable, gitu ya. Ada file yang memang non-executable, ya. Nah, file executable itu adalah file yang bisa di-running atau dijalankan, ya. Nah, biasanya kalau di Windows itu, rekan-rekan biasanya akan menemukan file itu, extension di belakangnya ya, itu diakhiri oleh exe atau com. Gitu ya. Nah, maka kalau kita menjalankan atau mendouble klik gitu ya sebuah file dengan extension exe ya, nah maka itu prosesnya adalah perintah-perintah yang ada di dalamnya itu nanti akan dimasukkan kepada library atau loader gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari loader atau linker itu nanti akan menjalankan ya aplikasi atau perintah-perintah yang dalam sebuah aplikasi, sehingga
dia itu bisa dijalankan di hardware gitu. Nah, makanya nanti kurang lebih kayak gini, ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mendevelop sebuah aplikasi gitu ya, ini contohnya di menggunakan C gitu ya. Nah, maka dari C itu nanti akan dilakukan proses compile. Ya, ini adalah source programnya yang bisa kita baca. Nah, setelah di-compile, itu nanti dia itu akan menghasilkan file objek. Ya, itu namanya biasanya main O atau main OBJ. Ya. Nah, file OBJ ini dia belum bisa dijalankan. Gitu ya. Nah, maka supaya bisa dijalankan, maka kita itu harus melakukan proses linker. Nah, proses linker itu nanti akan menghasilkan file yang dapat dieksekusi, gitu ya. Yang kalau di Windows itu namanya file exe ya, tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, kalau filenya sudah berbentuk exe, maka dengan menggunakan loader, maka aplikasi itu dapat dijalankan oleh sistem operasi. Ya, nanti file ini nanti akan dimasukkan kepada memori dan dijalankan. Ya, demikian selanjutnya. Jadi itu perbedaan antara linker sama loader ya, rekan-rekan sekalian. Walaupun nanti kalau misalkan rekan-rekan membangun aplikasi gitu ya, membangun aplikasi yang berbasis web, nah saya kira proses ini tidak ada gitu ya, tidak ada. Tapi kalau misalkan rekan-rekan menggunakan pemrograman native gitu ya, nah maka proses ini nanti akan dilewati. Gitu ya. Baik. Nah, nanti ini ya, tadi yang saya singgung, ada beberapa aplikasi yang native gitu ya. Ada yang aplikasi yang memang menggunakan interpreter gitu ya. Nah ini kalau misalkan yang di atas ini adalah contoh beberapa bahasa pemrograman yang memang dapat digunakan secara native gitu ya, tanpa adanya interpreter gitu. Nah, interpreter itu contohnya misalkan PHP gitu ya, atau scripting language misalkan Perl gitu ya, atau Python, itu nanti dia harus menggunakan interpreter. Jadi interpreter itu ada sebuah aplikasi yang nanti mampu untuk melakukan proses yang tadi saya singgung, loader ya. Nah, ini loadernya gitu. Oke. Nah, nanti kita coba lanjut ya ke beberapa struktur sistem operasi gitu. Jadi nanti rekan-rekan masing-masing sistem informasi itu nanti dia memiliki struktur yang berbeda ya. Jadi antara Windows dengan Linux dengan Mac OS itu jelas beda. Gitu. Nah, secara secara histori gitu ya. Maka pertama yang dibangun sistem operasi itu biasanya akan menggunakan monolithic structure ya, atau struktur monolitik. Jadi struktur monolitik itu adalah kurang lebih bahwa semua layanan ya, semua layanan layanan di sistem informasi itu dibanding dalam sebuah dalam sebuah berkas gitu ya, dalam sebuah sistem itu. Nah, nanti sistem ini yang nanti akan di loading pada saat pada saat komputer itu dinyalakan gitu. Gitu ya. Nah, yang di loading itu apa? Yang di loading itu yang nanti kita namakan sebagai kernel. Gitu ya. Jadi ini contoh itu adalah di Unix ya. Nah, Unix ini yang sekarang rekan-rekan salah satu implementasinya itu adalah di Linux ya.
Oke, jadi Linux itu dia itu akan memiliki struktur monolitik, ya. Nah, karena dia itu monolitik, maka semua semua proses, semua layanan, semua sistem calls itu dimasukkan dalam sebuah file atau berkas, ya. Nah, berkas ini yang nanti akan di-loading pada saat komputer itu dinyalakan. Oke, ya. Jadi di sini kernel itu nanti akan mencoba gitu ya menampung semua layanan yang berkaitan dengan sinyal terminal atau handling, ya. Ada juga file system, semuanya lah. Pokoknya semua itu dimasukkan dalam sebuah file atau berkas gitu. Nah, kalau misalkan terjadi kegagalan dalam load kernel, maka sudah otomatis maka sistem operasi ini akan tidak bisa digunakan, gitu ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan pernah menggunakan Linux, ya ada istilah kernel panik. Nah, kernel panik itu adalah kurang lebih bahwa bandingnya ini di sini itu akan error gitu. Jadi kalau misalkan si file kernelnya itu rusak, maka semua fungsi dalam sistem operasi itu tidak dapat digunakan, gitu ya. Jadi ini memang simple ya, namun tidak yang nanti kita namakan sebagai tidak modular gitu. Oke. Nah, ini ada istilah monolithic plus gitu ya. Nah, monolithic plus ini dikembangkan di Linux gitu ya. Jadi Linux itu masih monolithic, namun memang dia mencoba untuk membagi beberapa layanan atau beberapa proses itu menjadi beberapa modul gitu ya. Untuk apa? Supaya nanti kalau misalkan terjadi permasalahan di kernel itu tidak rusak semua. Ya. Oke, nah ini ya kurang lebih kalau misalkan kita analogikan dengan layer ya seperti ini ya. Jadi ini adalah layer hardware. Nah ini adalah layer-layer kaitannya sama sistem operasi dan user ya. Nah, ada lagi yang kita namakan sebagai microkernel, gitu ya. Jadi kalau microkernel itu nanti dia kernelnya tidak satu ya, tapi nanti akan dipecah menjadi beberapa modul yang terpisah, gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau misalkan terjadi permasalahan di satu modul subkernel, maka itu tidak berdampak kepada kernel yang lain, gitu ya. Misalkan ada satu kernel yang dia ngurusin file system gitu ya, rusak. Nah, tapi file komunikasinya itu masih running. Nah, maka yang nanti yang harus diperbaiki itu hanya bagian dari file manajemennya saja gitu ya. Nah, namun memang kekurangannya adalah karena dia itu akan meload banyak banyak file gitu ya. Nah, maka nanti berdampak kepada resource yang digunakan itu sangat besar, gitu ya. Jadi kalau misalkan monolith itu lebih simple gitu ya, namun kalau misalkan microkernel itu lebih kompleks gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi ada hardware ya, ini adalah microkernel. Nah, microkernel ini adalah bagian-bagian ini, gitu ya. Jadi ini nanti dibagi menjadi beberapa sub pekerjaan gitu ya. Sehingga kalau misalkan ini interproses komunikasinya itu bermasalah, nah ini masih bisa running. Ya, ini juga bisa running. Seperti itu ya, kurang lebih perbedaan antara monolith dan microkernel. Nah, contoh dari microkernel ini adalah macOS ya, macOS. Nah, kalau Windows gimana Pak? Nah, kalau Windows itu dia akan menggunakan hybrid ya. Jadi hybrid itu nanti akan dikombinasikan antara antara monolith dan microkernel ya. Jadi itu yang nanti digunakan oleh Windows. Oke.
Nah, ini adalah hybrid ya. Jadi kalau Windows itu dia akan menggunakan hybrid. Jadi ada ada monolit ya, ada microkernelnya. Seperti itu. Oke, ini adalah diagram dari macOS maupun iOS ya. Nah, ini ada Darwin. Jadi Darwin itu ini merupakan salah satu kernel yang digunakan juga oleh macOS ya untuk menjalankan operasionalnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Android ya. Nah, Android karena dia itu berbasis Linux ya, maka dia itu merupakan monolit ya, walaupun memang sudah termodifikasi gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan pengen lihat dalamannya Android, sebenarnya itu adalah isinya adalah Linux ya. Dan memang dia itu bisa dimodifikasi. Makanya kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, banyakkan mana vendor iOS ya, iOS dengan Android ya pasti vendornya lebih banyak Android. Kenapa? Karena dia itu memang open source ya. Jadi open source itu rekan-rekan kalau misalkan punya punya hardware gitu ya, hardware kosongan itu bisa dimasuki dengan menggunakan Android gitu ya. Ya ini kurang lebih ya arsitektur Android-nya ini ya. Jadi aplikasinya itu ada di atas. Nah ini yang tadi saya sebut monolit ya, monolit plus gitu ya. Nah ini di sini tetap ada Linux kernel gitu ya. Nah terus yang terakhir, nah ini kita coba lihat. Jadi kenapa sih pada saat kita membeli komputer gitu ya, kok bisa langsung dipakai gitu? Nah sebenarnya itu awalnya sebenarnya adalah hardware-nya itu adalah tidak terisi sistem operasi ya. Nah, dengan proses install gitu ya, itu nanti kita baru dapat menggunakan hardware itu ya. Artinya nanti dalam prosesnya sebenarnya kalau misalkan komputernya itu dalam kondisi mati, itu dia sistem operasi itu tidak running gitu ya. Nah, pada saat komputer itu dinyalakan, nah maka nanti sistem operasi yang ada di dalam hard disk ya itu akan di-load ya. Nah, proses loading itu yang nanti kita namakan sebagai proses booting ya. Jadi kurang lebih proses booting itu adalah memasukkan beberapa aplikasi dasar dari sebuah sistem operasi itu dimasukkan ke dalam memori. Nah, nanti di memori ini nanti akan berproses dalam prosesor gitu. Nah, nanti baru dia itu akan menjalankan beberapa prosedur sehingga nanti sistem operasi itu dapat digunakan dengan utuh gitu ya. Jadi selalu biasanya akan diawali oleh proses booting. Gitu ya. Nah, nanti kalau di Linux itu nanti rekan-rekan bisa melakukan modifikasi kernel gitu ya. Nah, kenapa ada istilah modifikasi kernel? Kalau misalkan rekan-rekan itu menggunakan Linux ya, hanya untuk kegunaan web server gitu ya. Berarti kan kita tidak menggunakan graphical user interface misalkan ya. Nah, maka dengan proses modifikasi kernel ini, rekan-rekan itu nanti bisa menghapus fitur dari graphical interface-nya gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti Linux-nya itu nanti akan lebih ringan, gitu ya. Jadi itulah kelebihan kalau misalkan kita menggunakan sistem operasi yang open source gitu ya. Jadi kita nanti bisa bisa memodifikasi, bisa menyesuaikan dengan eh, fungsi yang kita inginkan gitu ya. Ini juga sama ya.
Malah sekarang sudah dikenal dengan istilah UEFI ya. Jadi UEFI ini dia itu akan lebih lebih responsif pada saat sistem operasi itu di-load ke dalam sebuah memori ya, seperti itu. Oke, ini juga perlu ya, ada istilah debugging. Jadi debugging itu untuk melihat kira-kira sistem operasi itu running dengan normal atau tidak gitu. Ya, ini contoh yang rekan-rekan pasti sudah terbiasa ya menggunakan task manager gitu ya. Jadi kalau di Linux itu bisa menggunakan perintah top ataupun perintah ps ya. Oke, ya. Jadi rekan-rekan mungkin itu kurang lebih ya yang kita bahas di chapter 2 ya. Chapter 2 ini membahas tentang apa namanya? Membahas tentang layanan dari sistem informasi ya. Layanan dari sistem operasi ya. Jadi harapannya dengan penjelasan ini rekan-rekan bisa bisa paham ya kira-kira sebenarnya apa yang berjalan dalam sebuah sistem operasi pada saat dia itu running di sebuah hardware itu seperti apa gitu. Ternyata memang prosesnya itu banyak sekali layer-layer yang memang dapat digunakan gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini.